Dewan Juri yang terhormat, di negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kasus korupsi memang sering terjadi di Indonesia. Yang melakukan hal-hal demikian bukanlah orang-orang yang berpendidikan rendah, tapi mereka lah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki sarjana-sarjana di balik nama-nama panjang mereka. Terkadang juga mereka merupakan lulusan dari kampus-kampus ternama di Indonesia, bahkan terkenal di Indonesia. Tetapi sayangnya mereka yang memiliki pendidikan tinggi tanpa diseimbangi dengan sifat kejujuran pasti akan menggunakan jabatannya untuk membohongi, membodohi masyarakat kecil. Tentu saja masyarakat kecil ini akan merasa sangat dirugikan. Mosi ini bertujuan agar setiap instansi pendidikan agar selalu menekankan sifat kejujuran dan tentunya sifat budi luhur yang tinggi kepada setiap peserta didik di sekolah tersebut. Bukan hanya saja sekolah-sekolah memberikan gambaran kepada setiap siswa bahwa mereka harus datang ke sekolah untuk mengejar nilai-nilai dan untuk mengerjakan tugas-tugas. Akan tetapi sekolah juga akan menekankan nilai-nilai kejujuran yang tinggi di setiap peserta didiknya. Oleh karena itu kami setuju dengan mosi ini karena ada beberapa alasan yang memfaktor belakangi mosi ini akan bagus jika dilaksanakan di Indonesia. Itu yang pertama, menciptakan pekerja yang berkualitas. Mengapa menciptakan pekerja yang berkualitas? Karena mereka ini yang akan lulus dari SMA khususnya pasti akan mencari kampus-kampus yang akan mereka gunakan untuk mengambil ilmunya. Sebelum mereka masuk kampus, tentu di SMA ini pasti mereka akan belajar seperti biasa. Di sini akan lebih ditekankan kepada sifat-sifat kejujuran yang lebih tinggi. Mengapa? Karena jika sifat kejujuran yang lebih tinggi sudah mereka punyai dan akademik yang bagus mereka sudah siap, maka mereka akan menjadi pekerja yang berkualitas. Jika suatu saat mereka akan memasuki perusahaan, akan mendapatkan lapangan pekerjaan, pasti jika mereka menduduki suatu pemerintahan juga, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang disenangi oleh masyarakat. Karena apa? Yang pertama, mereka memiliki pendidikan tinggi serta nilai kejujuran tinggi. Dua hal ini merupakan faktor seseorang itu yang bisa disebut dengan orang-orang yang sangat dicari dan orang-orang yang sangat berkualitas di antara masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, sebagai generasi perubah. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena kasus korupsi di Indonesia selalu membayangi pemerintahan, selalu membayangi berbagai macam sektor-sektor pemerintahan, baik di daerah, baik di provinsi, bahkan sifatnya nasional. Mereka selalu menghantui dan bahkan bisa merusak tatanan keindonesiaan. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Kalau misalkan pemuda yang siap menjadi generasi perubah, artinya mereka memiliki akademik yang tinggi serta nilai kejujuran yang sangat bagus. Dengan demikian, mereka akan bisa memberhentikan, setidaknya mereka bisa mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia ini memang betul-betul sudah melekat dengan negara kita. Akan tetapi, kita akan bisa memeranginya jika ada generasi yang memutus tali korupsi ini. Seperti contohnya, ada generasi yang memang sudah disiapkan betul-betul pendidikannya dan serta nilai-nilai budi luhurnya. Maka dia bisa menjadi generasi perubah di mana nanti mereka akan memutus tali korupsi atau setidaknya mereka akan mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Memang betul, kasus korupsi di Indonesia begitu banyak dan tidak bakal mungkin kita menghilangkan atau kita memberhentikan dalam hitungan waktu singkat. Oleh karena itu mereka siap menjadi generasi perubah yang akan bisa seminimalnya mengurangi kasus korupsi dan nanti akan lanjut, jika setiap tahun akan mengurangi, nanti akan lanjut ke garis finish, yaitu akan memberi cap kepada negara kita bahwa negara kita bebas dari kasus korupsi. Selanjutnya, sebagai gelombang pembangun bangsa. Mengapa saya bisa memberikan pendapat seperti ini? Karena mereka yang pastinya berpendidikan tinggi dan terlebih mereka menduduki kursi-kursi pemerintahan dan mereka juga akan mengatur baik daerah, provinsi, dan kabupaten ataupun lainnya.
pasti mereka akan menjadi generasi pembangun bangsa. Karena mereka akan menempatkan berbagai macam keuangan dan dana sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh, misalkan ada pembangunan jalan tol, mereka akan gunakan itu sesuai jalan tol. Dan misalkan ada pembangunan lain-lainnya, dan mereka akan menerapkan atau akan mengikuti porsi dana-dana itu sesuai dengan apa seharusnya. Tidak lagi mengambil dana tersebut dan tidak lagi untuk membelikan dana tersebut untuk keuangan pribadi atau untuk kebutuhan pribadi. Mereka akan menempatkan sesuai dengan porsinya sehingga pembangunan bangsa akan terwujud dan akan cepat terlaksana. Jika tidak seperti demikian, bangsa kita tidak akan bisa membangun bangsa sendiri. Karena banyak orang-orang yang mengambil uang-uang rakyat dan banyak orang juga yang akan berpikiran buat apa mementingkan rakyat, lebih baik pribadi. Nah, kalau misalkan kita menyiapkan generasi yang akademiknya bagus dan tentunya sifat jujurnya tinggi, pasti mereka akan menjadi pembangun bangsa karena mereka akan tahu dana itu sesuai dengan porsinya untuk apa, dan tentunya pasti untuk digunakan membangun bangsa ini sendiri. Jika kasus korupsi di Indonesia akan berhenti, negara kita akan menjadi negara yang makmur. Rakyat kecil akan selalu mendapatkan program-program dari pemerintahan, akan menjadi sejahtera. Bagaimana nanti kita akan mengurangi kasus kemiskinan, dan tentunya pasti akan menjadi negara yang maju, di mana negara maju harus diawali dengan membenahi bangsa itu sendiri, membenahi negara itu sendiri. Jika sudah kasus korupsi sudah diperangi dan sudah diberhentikan, maka negara kita adalah negara yang maju dan negara yang selalu mementingkan kepentingan rakyat di dalam negeri sendiri. Dan tentunya bangsa kita pasti akan menjadi bangsa yang sejahtera. Ini saya dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.